Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini saya Asep Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari SMK Negeri 1 Japara Kabupaten Kuningan, kembali melaksanakan salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Japara. Beliau Kepala Sekolah Pak Dr. Andes Effendi. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Asep. Alhamdulillah Pak Effendi ini adalah salah satu kepala sekolah yang terstebirat baik kalau dalam bahasa Sunda. Beliau kepala sekolah yang profesional, bertalenta, dan keputusan-keputusannya selalu tidak merugikan banyak pihak yang saya amati. Oleh karena itu saya ingin menggali pengalaman dari beliau sehingga jadi pelajaran buat saya sendiri. Terima kasih Pak Kepala. Siap. Waktunya di sela-sela kesibukan Bapak sudah meluangkan waktu. Ya. Saya ingin bertanya ke Bapak kaitan dengan bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan di SMK-SMK. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat melihat kasus tentang dilema etika atau bujukan moral, Pak? Bapak melihat kasus itu. Baik, Pak Asep, terima kasih telah menginginkan atau mengharapkan Pak Asep bisa berkomunikasi dengan saya. Ya, kalau Pak Asep tadi mengatakan bahwa saya ini sudah cukup berpengalaman, sebenarnya pengalaman saya sangat minim sekali Pak Asep. Demikian barangkali sedikitnya bisa memberikan sedikit pencerahan terkait dengan Pak Asep yang sedang melakukan kegiatan ataupun sebagai guru penggerak ya Pak Asep ya. Nah, Pak Asep, jadi di dalam ini pengalaman ya, bicara tentang pengalaman bahwa di dalam pengambilan keputusan itu tentunya seorang pimpinan akan diuji ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Asep itu terkait dengan apakah itu kasus-kasus itu masuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi artinya bahwa setiap keputusan yang harus diambil oleh seorang pimpinan dalam kepala sekolah, tentunya kita harus memilah gitu ya kasus-kasus ini. Apakah kita harus ambil keputusan itu ini kemana arahnya? Kalau keputusan itu harus kita pilih dan barangkali nanti kita harus ambil, maka kita harus analisis dulu apakah itu kasusnya itu hal yang masuk ke dalam yang dilema etika ataupun bujukan moral ya. Contoh kasus mungkin banyak terkait dengan masalah dilema etika ya. Sehingga kalau misalnya permasalahannya itu benar ya, kemudian itu menyangkut kepentingan yang barangkali nanti bisa bertentangan dengan kepentingan yang salah, itu juga harus kita pikirkan. Dan sebaliknya barangkali untuk ketika keputusan itu harus diambil dan keputusan itu salah, kemudian maka ada dampak dan melanggar terhadap hukum diantaranya, itu kita pastikan bahwa itu dalam kasus bujukan moral. Demikian Pak Asep. Terima kasih Pak Kepala, luar biasa. Jadi saya agak tambah mengerti lagi nih Pak ya, perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Setelah Pak Kepala memberikan penjelasan perbedaan tentang dilema etika dan bujukan moral, Pak Kepala terima kasih. Kemudian berikutnya, kalau bujukan moral ketika kebijakan itu bertentangan, yang satu benar yang satu salah. Nah Pak, ketika kebijakan itu Bapak harus mengambil keputusan sementara dua-duanya itu benar Pak. Ya. Ini yang sulit ini. Kalau satu benar satu salah kan nggak pakai masalah hiji gitu kan. Tapi kalau yang satu benar, yang kedua-duanya benar, nah ini bagaimana cara Bapak memutuskan Pak? Ya. Baik Pak Asep. Jadi disinilah seorang pemimpin akan diuji kepemimpinannya ketika kita harus mengambil keputusan apakah itu kepentingan ataupun permasalahan itu sama-sama benar, atau
benar berdampak salah, atau sebaliknya sama-sama salah dan berdampak benar rugi. Nah ini juga harus kita pilahkan Pak Sef. Jadi artinya bahwa kita harus memilah, tadi saya katakan sekali lagi, apakah ini permasalahan ini akan berdampak sejauh mana, ya, akan berdampak pada yang sifatnya pribadi atau pada kelompok, ya, atau golongan tertentu. Nah ini tentunya kita harus betul-betul memperhatikan itu, sehingga keputusan kita ambil itu ya jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan yang bisa merugikan orang lain, bahkan akan berdampak yang kurang baik terhadap lembaga. Itu barangkali Pak Asep. Jadi kesimpulannya barangkali dari poin ini, kita mengambil keputusan itu mencoba untuk mengambil dampak yang terkecil lah mungkin ya Pak ya. Betul. Dampak yang terkecil. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian Pak Kepala, langkah-langkah apa, bagaimana caranya barangkali Bapak dalam mengambil keputusan intinya? Langkah-langkahnya seperti apa ketika Bapak akan memutuskan sesuatu Pak? Jadi bicara tentang langkah-langkah itu barangkali setidaknya kita memiliki beberapa tahapan ya dalam mengambil sebuah keputusan yang mudah-mudahan keputusan ini tidak akan berdampak kepada saya sendiri sebagai seorang pemimpin. Yang paling tidak kita harus melihat dulu kasus yang akan kita sikapi, ya, apakah ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai yang bertentangan itu. Kemudian yang kedua, paling tidak masalah ini siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga juga barangkali tidak kalah pentingnya ya, melakukan pengumpulan data yang berupa fakta ya, apa saja yang sudah terjadi, karena kemudian dianalisis sehingga fakta yang kita lihat sebenarnya itu atau yang benar ataupun yang salah ya, dan baru kita lakukan pengambilan keputusan. Itu masuk barangkali. Ya. Terima kasih Pak. Berarti ada langkah-langkahnya melihat kasus itu bersinggungan dengan siapa, kemudian siapa saja yang terlibat, terus yang paling penting lagi mungkin mengumpulkan informasi apa ya, data, fakta. Betul. Terima kasih Pak, benar-benar luar biasa Bapak ini pengalamannya. Kemudian berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik Pak Asep, bahwa terkait dengan hal apa saja ya, yang Pak anggap efektif, sebenarnya untuk menentukan itu sebenarnya sulit ya. Tapi ya walaupun bagaimana kita juga harus mengambil sebuah keputusan ya, yang jelas bahwa dilema etika itu apabila sesuai dengan nilai-nilai ya, dan tidak menimbulkan masalah kemudian itu kita kategorikan atau saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Artinya bahwa apapun yang akan kita ambil keputusan ini ya tentunya kita harus memperhatikan juga terhadap nilai-nilai yang tentunya nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu barangkali Pak. Baik Pak, terima kasih. Kemudian selama Bapak memimpin beberapa sekolah, tantangan terberat dalam mengambil keputusan itu apa? Tantangan terberat dalam mengambil keputusan Bapak? Baik, jadi sebenarnya Pak Asep bicara tentang tantangan ini, di setiap sekolah tentunya memiliki iklim yang berbeda Pak Asep ya. Iklim yang berbeda satu sama lain itu berbeda ya di setiap sekolah. Namun demikian kita sebagai pimpinan ya, sebagai kepala sekolah, barangkali bagaimana caranya kita di dalam mengambil keputusan itu yang bisa memberikan semangat kesatuan dan persatuan warga sekolah ya, sehingga dalam kurun waktu kepemimpinan kita di sekolah ini ya tidak menimbulkan
sesuatu yang menimbulkan permasalahan baik itu di antara rekan-rekan guru ya atau tata usaha juga dengan kepala sekolah. Nah ini barangkali kita harus pertimbangan itu, dan apapun yang kita lakukan di sini harus bisa diterima oleh semua orang. Sekian Pak Asep. Poin pentingnya adalah keputusan itu harus diterima oleh semua orang. Betul Pak Asep. Terima kasih Pak Kepala. Kemudian berikutnya Pak, kalau ada masalah, ada kasus, apakah Bapak langsung tindak atau Bapak punya waktu tertentu memanggil orangnya kemudian diselesaikan, atau langsung tindak di tempat? Ya, baik. Jadi terkait dengan ini ya barangkali Pak Asep kita harus lihat dulu ya kasusnya, apakah ini kasus yang perlu kita tindak lanjuti secepatnya atau perlu kita kita pilah-pilah, kita sementara bisa kita cancel atau kita tinggalkan dulu ya, karena ada di sini ada kasus yang prioritas harus kita selesaikan ya, kita ambil keputusan. Ada juga yang kita bisa bicarakan nanti dengan pihak-pihak itu. Jadi artinya bahwa keputusan itu tidak bisa serta-merta setiap persoalan harus kita selesaikan. Baik. Kita tidak bisa demikian. Itu baik tergantung jenis kasusnya mungkin Pak ya. Ada yang bisa langsung, ada yang bisa harus mencari data fakta dulu. Betul. Terima kasih Pak Kepala. Terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya untuk menggali informasi dari Bapak. Apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman ketika memutuskan sesuatu, dilema etika atau rujukan moral? Jadi intinya pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika kita ingin memutuskan sesuatu? Ya baik, jadi banyak hal tentunya Pak Sep, karena hidup ini dinamis ya, artinya bahwa seorang pemimpin juga tidak lepas dari keterbatasan ya, itu banyak hal yang tentunya ketika kita mengambil keputusan yang salah tentunya akan berdampak kurang baik juga ya, tetapi juga untuk mengambil sebuah keputusan yang benar itu juga tentunya tidak mudah. Jadi artinya bahwa di dalam kepemimpinan kita akan diuji kepemimpinan kita, yang jelas tadi saya katakan bahwa apapun keputusan yang kita ambil itu harus berdampak positif bagi lembaga. Itu Pak Asep barangkali. Baik Pak, alhamdulillah beberapa potensi pertanyaan sudah saya sampaikan dan alhamdulillah saya sudah menemukan wawasan yang bertambah, tidak hanya dari dunia formal di guru penggerak, tapi saya mendapatkan pengalaman dari Pak Kepala, dari Pak Effendi. Alhamdulillah itu menjadi tambahan ilmu buat saya. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah wawancara saya dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Jepara, Pak Dr. Andes Effendi telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri saya sendiri, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.